Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para peserta mata kuliah Fonologi Bahasa Arab, selamat jumpa kembali dalam mata kuliah ini. Hari ini kita akan memasuki pelajaran ke-6 dengan tema atau dengan judul konsonan berdasarkan tempat artikulasi. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Pada materi ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis bunyi konsonan berdasarkan tempat artikulasinya. Tentu saja materi pada pertemuan ini tidak lengkap atau tidak komplit, maka dari itu saya harapkan kepada semua peserta mata kuliah ini untuk tetap mencari informasi tambahan yang Anda dapatkan di perpustakaan maupun di internet, sehingga pemahaman Anda tentang jenis-jenis konsonan ini bisa lebih maksimal. Sasaran pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anakku sekalian, setelah mengikuti materi pada sesi ini, akan mampu menjelaskan pengertian konsonan berdasarkan tempat artikulasinya. Yang kedua, anak-anakku sekalian atau para mahasiswa sekalian akan mampu menguraikan jenis-jenis konsonan berdasarkan tempat artikulasinya. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian diharapkan dengan materi ini akan mampu mengartikulasikan atau melakukan proses fonasi berdasarkan jenis-jenis konsonan berdasarkan tempat artikulasinya. Inilah 3 sasaran pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, sekarang kita akan masuk kepada materi. Berdasarkan tempat artikulasinya, bunyi-bunyi konsonan dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan konsonan bilabial. Yang kedua adalah konsonan labiodental. Yang ketiga adalah konsonan lamino-alveolar. Yang kelima adalah konsonan dorsovelar. Dan yang terakhir adalah konsonan faringal. Ya. Sebenarnya jenis-jenis konsonan berdasarkan tempat artikulasi masih ada beberapa, namun inilah yang paling penting anak-anakku sekalian ketahui dulu, karena mengingat terbatasnya waktu yang disediakan di dalam mata kuliah ini. Baiklah, mari kita lihat uraian daripada jenis-jenis konsonan ini satu persatu. Kita mulai dari konsonan bilabial.
Konsonan bilabial atau konsonan syafawi. Yang dimaksud dengan konsonan bilabial adalah bunyi konsonan yang letak artikulasinya berada pada dua bibir dengan cara bibir bawah merapat ke bibir atas. Jadi inilah yang dimaksud dengan konsonan syafawi, artinya konsonan yang terjadi atau yang keluar dari kedua bibir. Yang termasuk konsonan bilabial adalah di dalam bahasa Arab adalah bunyi ba. Bunyi ba. Ya. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada dua jenis konsonan plosif, ba dan pa. Tapi bunyi pa, pe, itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Jadi konsonan bilabial yang kita temukan dalam bahasa Arab adalah ba. Ya. Nah, konsonan bilabial ba ini arus udara yang dikeluarkan itu melalui rongga mulut sehingga dikenal dengan bunyi oral. Selain bunyi ba, bunyi yang lain yang termasuk juga di dalam bunyi bilabial adalah bunyi mim. Ya, bunyi mim juga termasuk konsonan bilabial. Akan tetapi yang membedakan dari bunyi ba adalah bunyi mim ini dikeluarkan melalui rongga hidung, sehingga bunyi ini atau bunyi mim ini atau ma ini dikenal dengan istilah bunyi nasal atau konsonan nasal. Artinya bunyi konsonan yang dikeluarkan melalui hidung. Ya, inilah penjelasan mengenai konsonan bilabial. Jadi dalam bahasa Arab kita temukan ada bunyi ba dan bunyi mim. Ya, di mana bunyi ba arus udara yang dikeluarkan melalui mulut sehingga dikenal dengan bunyi oral, dan bunyi mim arus udaranya dikeluarkan melalui rongga hidung sehingga dikenal dengan istilah bunyi konsonan nasal atau konsonan hidung. Selanjutnya ada yang disebut dengan konsonan labiodental atau bahasa Arabnya adalah asnani syafawi. Ya. Konsonan labiodental. Jadi labio berarti bibir dan dental berarti gigi. Jadi asnanin syafawi berarti konsonan yang letak artikulasinya antara bibir dengan gigi. Jadi di sini kita lihat pengertiannya. Konsonan labiodental adalah bunyi konsonan yang terjadi pada alat artikulasi dengan cara bibir bawah merapat pada gigi atas. Kalau konsonan bilabial tadi dengan cara bibir bawah merapat pada bibir atas. Ya. Inilah pengertian konsonan labiodental. Nah, yang termasuk konsonan labiodental dalam bahasa Arab adalah bunyi fa, atau dalam bahasa Indonesia misalnya dalam kata fisika. Jadi huruf fa ini adalah huruf atau konsonan, bunyi konsonan labiodental. Jadi pada saat kita menuturkannya bisa kita rasakan bahwa posisinya atau posisi daripada alat artikulasi konsonan ini berada pada antara bibir dengan gigi. Ya. Jadi misalnya dalam kata faun,
Ya, jadi faun, fa'alun, fi'lun. Jadi kita bisa merasakan dengan jelas bahwa terjadi proses artikulasi di antara bibir dan gigi. Selanjutnya adalah konsonan lamino alveolar. Yang dimaksud dengan konsonan lamino alveolar adalah bunyi konsonan yang letak artikulasinya atau yang proses artikulasinya terjadi pada alat artikulasi daun lidah. Jadi ini istilah linguistiknya adalah laminal daun lidah. Ya, karena kemarin kita sudah pelajari bahwa secara artikulatoris lidah dibagi menjadi 4. Ada yang disebut dengan dorsal. Dorsal itu artinya pangkal lidah. Medial artinya tengah lidah. Kemudian apikal atau apiko itu artinya ujung lidah. Dan yang di pinggir-pinggirnya itu disebut dengan daun lidah. Nah, bunyi lamino alveolar berarti bunyi yang terjadi pada alat artikulasi daun lidah atau pinggir-pinggir lidah bertemu dengan gusi. Dalam hal ini tentunya adalah gusi dalam dengan gusi dalam. Dengan cara daun lidah menempel pada gusi dalam tersebut. Jadi inilah pengertian konsonan lamino alveolar. Lamino berarti daun lidah dan alveolar berarti gusi. Ya, yang termasuk dalam konsonan lamino alveolar adalah bunyi dal. Ya, bunyi dal dalam kata, misalnya dalam kata dilala, dalam kata dilala atau dalwun atau dalwun, dilala atau yang lain-lain, dikdak, itulah yang dimaksud dengan konsonan lamino alveolar. Selain bunyi dal, yang termasuk juga konsonan lamino alveolar adalah ta. Jadi konsonan lamino alveolar adalah ta. Jadi kalau anak-anak sekalian mengartikulasikan dua konsonan ini, pasti bisa merasakan bahwa lamino alveolar itu berarti daun lidah bertemu dengan gusi bagian dalam. Kemudian selanjutnya adalah konsonan dorsovelar. Dalam bahasa Arab tabakiyun khalfiyun. Jadi konsonan dorsovelar. Apa yang dimaksud dengan konsonan dorsovelar? Dorsal, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa lidah dibagi menjadi 4. Dorsal berarti pangkal lidah. Jadi bagian paling akhir dari lidah jika disusun dari luar ke dalam, itu yang dimaksud dengan dorsal. Sementara velar artinya langit lunak. Jadi kalau kita memasukkan jari kita ke dalam mulut, maka dari luar kita bisa mulai ada bibir, kemudian ada gigi, kemudian ada alveolar berarti gusi, kemudian setelah alveolar itu
ada palatal, artinya langit-langit keras. Nah, setelah melewati langit-langit keras itu, maka akan ada bagian yang lunak. Inilah yang disebut dengan velum. Ya, inilah yang disebut dengan velum atau langit lunak. Nah, secara lokatif atau berdasarkan lokasinya, maka velum atau langit lunak ini akan, kalau di bagian atas, jadi langit-langit lunak ini berada di bagian atas, sementara di bagian bawah itu akan berpasangan dengan pangkal lidah atau dorsal. Nah, jadi antara langit-langit lunak dengan dorsal, sehingga ya bunyi yang dihasilkan antara velum atau langit lunak ini jika bertemu dengan pangkal lidah menghasilkan apa yang disebut dengan bunyi dorsovelar. Artinya bunyi yang dihasilkan oleh pangkal lidah dengan langit lunak. Tentunya dengan cara pangkal lidah menekan pada langit lunak. Jadi pangkal lidah ini menekan pada langit lunak. Kita lihat contohnya di sini yang termasuk dalam konsonan dorsovelar adalah bunyi K, ya, bunyi K dan bunyi Ra. Jadi bunyi K dan bunyi Ra. Jadi inilah dua bunyi bahasa Arab, bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang termasuk dalam konsonan dorsovelar. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah konsonan faringal. Jadi konsonan faringal atau halqi. Ya. Apa yang dimaksud dengan konsonan faringal? Konsonan faringal adalah bunyi konsonan yang letak artikulasinya terjadi pada dinding farinks, ya, dan akar lidah. Jadi terjadi antara dinding farinks, ya, dinding farinks dan akar lidah. Jadi tetap juga menggunakan akar lidah atau dorsal. Yang termasuk dalam konsonan faringal, ini salah di sini, mestinya di sini adalah faringal, adalah bunyi H. Jadi ini salah, yang benar di sini adalah faringal. Jadi bunyi H. Jadi kalau kita mengartikulasikan bunyi H, kita bisa merasakan bahwa lokasi artikulasinya itu berada pada akar lidah dengan dinding tenggorokan. Jadi dinding tenggorokan. Jadi bisa kita coba H. Beda dengan bunyi H, ya. Jadi H. Jadi seperti itu. Saya kira penjelasan mengenai klasifikasi atau jenis-jenis bunyi konsonan berdasarkan letak artikulasi sudah jelas, ya. Silakan anak-anakku sekalian mempraktekannya untuk lebih memahamkan mengenai klasifikasi bunyi-bunyi konsonan berdasarkan letak artikulasinya. Saya kira materi kita untuk pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi lanjutan, yaitu mengenai bunyi-bunyi konsonan berdasarkan cara artikulasinya.
Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.